bahwa ba'dal habaib annal habibal mughdar alaihi laknatullah wa min sibti habib soleh tanggul kodawaro, betul-betul selalu mendawir annal faqih al muqaddam, junjungan mereka, katanya la yasluhu litalamidi antum la yasluhu, nggak layak katanya pendawir Habib Mughdar. Cari ini katanya dawirnya Habib Mughdar alaihi lanatullah, bahwa Fakih Muqaddam pernah menyatakan bahwa tidak layak menjadi santriku seperti antum. Al aslah yang paling layak wal aufak yang semestinya untuk jadi santriku adalah beliau Imam Hanafi, beliau Maliki, beliau Syafi'i, beliau Hambali. Dawirannya ini penghinaan enggak? Bangkit saudaraku, dari Sabang sampai Merauke kita harus sadar punya negara yang masih belum berhasil. Kenapa? Rakyatnya masih diinjak-injak, rakyatnya masih didawir, rakyatnya masih makan kebodohan. Betul? Bahaya ini, penghinaan. Padahal secara tertulis, secara manuskrip, Alwi aja lahir di abad 383, akhir Madzhabul Arba'ah abad 200. Jadi satu abad terpautnya Madzhabul Arba'ah dengan Alwi bin Ubaidillah. Belum ini Fakih Muqaddam padahal tahun 500-an. Betul nggak? Sangat membagongkan, pendawirannya sangat membodohkan kalau kita tertipu. Betul nggak? Ingat, itu kelakuannya habaib yang nggak tahu diri, berarti menganggap pondok pesantren nggak ada apa-apanya. Bahaya. Naudzubillah min dalik. Masa dari Sabang sampai Merauke dibodoh-bodohin gitu, dianggap Indonesia masih bodoh? Bangkit saudara. Negara kita ingin rakyatnya pandai, tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Negara kita punya harga diri. Mereka masih sok dengan dawirannya, nggak pernah punya sadar diri. Sekarang masih ales, sudah ketahuan, suruh tes DNA nggak mau, takut gennya gen Yahudi. Bahaya. Seharusnya nggak apa-apa, silakan tes DNA, kita nggak marah karena antum Bani Adam, kamu cucu durian Nabi Adam alaihissalam. Contoh yang hebat hanya satu, Najwa bin Syihab. Sadar dia gennya Yahudi, nggak apa-apa, tapi sikapnya sikap Nusantara, akhlak Pancasila. 3,4 Arab aja enggak. Sekarang masih berlagak, masih ngaku cucu Nabi. Kuku Nabi aja enggak, apalagi cucu Nabi. Betul enggak? Kurang ajar. Mujib ini sebenarnya nggak perlu marah, bos. Betul nggak? Saudara-saudaraku, kalau kita marah malu dong, kayak nggak punya ilmu. Ada kadal ngaku buaya, betul nggak? Habib Yahudi yang mengaku cucu Nabi adalah gambarannya jelas, ada kadal mengaku buaya. Oh, betul nggak? Kita nggak boleh tertipu. Biarpun ratusan bicara kata kadal saya ini buaya, tetap kita nggak akan percaya, nggak nyambung,
nyambung. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Rami. Cucu Nabi jalur Hasan disebutnya Asyarif. Cucu Nabi jalur Husain disebutnya As-Sayyid. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amal Habib fi Indonesia fahilatu penjajah Belanda. Habib di Indonesia rekayasa penjajah Belanda. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudaraku yang berbahagia, mereka berani menyaksikan thariqah habaib yang terbaik di Nusantara. Hadir, lawan kamu adalah thariqah Pancasila. Betul? Kalau kamu mendawir thariqah alawiyah terbaik, berarti musuh kamu thariqah Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu membanggakan Faqih Muqaddam, jelas musuhmu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Malam ini Pak Mujib membalaskan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dengarin Habib Mukhtar Isma di dalam kitab Tahdzibul Asma karya beliau Syekh Nawawi, santri dari Syekh Zakaria Al-Ansari bin Syafi'i, madhab Syafi'i radhiyallahu an. Beliau mencatat min aqwalil Imam Syafi'i radhiyallahu an, termasuk fatwa-fatwa wasiat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ini Imam Syafi'i yang kau anggap sepele, yang kau anggap hina, lebih mulia dibanding Faqih Muqaddam. Hunaka maktubun, di dalam Tahdzibul Asma tertulis, qala lahu rajulun ausini, wahai Imam Syafi'i, tolong saya dikasih wasiat, saya dikasih pesan, biar untuk jadi bekal saya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beliau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menjawab? Fa inna Allah ta'ala azza wa jalla khalaqaka hurran. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jawabannya Imam Syafi'i yang diminta pesan, yang diminta wasiat kepada seorang lelaki. Jawabannya Imam Syafi'i, fa inna Allah ta'ala azza wa jalla khalaqaka hurran. Allah betul-betul sudah menciptakan engkau menjadi orang yang merdeka. Betul? Fakun hurran kama khalaqaka, maka jadilah engkau seorang yang merdeka sebagaimana Allah menciptakanmu. Dengar, wahai pendawir Habib Mukhtar, Imam Syafi'i yang kau lecehkan, dengarin para habaib. Imam Syafi'i wasiat, Allah menciptakan kita adalah hurran, merdeka. Maka jadilah engkau wahai anak bangsa yang tetap merdeka. Sekarang hasil dawir-dawir, doktrin-doktrin, brainwashnya mereka, cuci otak mereka banyak, berarti melawan, menghapus nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Mereka datang dari Yaman untuk menjadikan budak. Engkau ingkre-ingkre kemudian menjadi raja. Imam Syafi'i berfatwa, fa inna Allah ta'ala khalaqaka hurran fakun hurran kama khalaqaka. Jadi kita ini pas Gus, sesuai apa yang disampaikan Soekarno radhiyallahu an, imperialisme di atas di dunia ini harus dihapus. Betul? Penjajahan termasuk penjajahan ideologi yang didoktrin untuk menjadi hambanya para habaib. Kurang ajar nggak? Kurang ajar, bahaya. Naudzubillah min dzalik.
Kemudian beliau menyampaikan, waqala, wahai saudaraku yang berbahagia, Imam Syafi'i radhiyallahu an yang dilecehkan mereka para pendawil termasuk Habib Mukhtar, beliau menyatakan, man sami'a bi udunaihi kana hakian, siapa-siapa yang siap mendengar dengan kedua telinganya, hasilnya adalah produk cerita saja. Saudara-saudaraku, Imam Syafi'i berbicara, mujib yang membalaskan, biar dengar mereka para habaib hanya pendawir. Hasilnya anak bangsa tidak cerdas, tapi hanya pinter tipu, pinter cerita, betul nggak? Siapa yang siap mendengar hanya dengan dua telinganya, hasilnya tidak cerdas, tapi hanya hakian, pinter ngobus, robusta, ngobus tapi nyata, betul? Oh, dengarin lagi. Ini Imam Syafi'i radhiyallahu an yang menyampaikan mujib karena dihina oleh mereka habaib. Dengarin habaib. Waman asgha biqalbihi fakana wa'iyan. Tapi siapa yang mendengar, betul-betul mendengarnya pakai qalbu, pakai hati nurani, maka dialah betul-betul orang yang menjaga. Bedakan dari Sabang sampai Merauke, rata pondok pesantren, rata mursyid-mursyid, rata thariqah. Didikannya adalah didikan hati, biar menjadi betul-betul sam'atan wa ta'atan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya tauhid melulu, hasilnya hanya banyak cerita, banyak bacot, betul? Ini Imam Syafi'i radhiyallahu an. Waman asgha biqalbihi fahuwa wa'in. Siapa yang betul-betul mendengarnya pakai hati, dia adalah betul-betul orang yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya ini Gus. Naudzubillah min dzalik. Lawan. Ini Utsman bin Yahya datang rekayasa penjajah, thariqah Qadiri wa Naqsabandiyah dianggap sesat. Didikannya hati, betul-betul jiwa Nusantara, jiwa Pancasila, jiwa merah putih, jiwa Bhinneka Tunggal Ika, betul? Bahaya. Saudaraku yang berbahagia, kita sering mendengar kondelan sarung para kiai, kondelan sarung para ulama kita, kondelan sarung para NU. Apa sarungnya? Sarungnya ulama kita, sarungnya kiai kita, nggak ada lain, adalah Pancasila, betul? Bukan habaib. Kurang ajar masalahnya Gus. Saudara-saudaraku yang masih muhibin, balik tobat. Harus cintailah hubbul watan minal iman, cinta tanah air berarti cinta kedua orang tua, cinta kepada ulama, cinta kepada umara, cinta negeri kita Indonesia. Saudaraku yang berbahagia, beliau guru IJ Gus, guru sekumpul ini kadang muhibin masih mengelak, masih membela. Ada itu jejak digital. Beliau guru sekumpul. Rasulullah pernah mengusir orang Yaman di Madinah. Wahai ahlul Yaman, oto Yamanakum, orang Yaman, kembali kamu ke negerimu ya Yaman. Ini biasa watak karakter Yaman Yahudi. Zaman Kanjeng Nabi sudah mau diusir, kamu datang ke Madinah itu ngaji, kamu di sini mencari ilmu. Kembali kamu ke Yaman. Tidak bisa kau akan memimpin di Madinah karena kamu pendatang. Karena bagus, mereka karakter raja Abroah masih bertengger di diri habaib Yaman Ba'alawi, betul? Akhirnya Rasul menyampaikan ayat, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata 'aliya adillah. Karakter raja, karakter orang-orang yang sombong seperti mereka Yaman, kalau masuk di satu daerah mengacak-acak, merusak tatanan daerah, betul?
waja'alu wa'izata ahliya, yang mereka sosok pemimpin, mereka yang agak ditokohkan, mereka yang dimuliakan, akhirnya diinjak, dilecehkan. Bahaya, karena kennya mereka ken sombong, ken Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Ini Rasulullah pernah mengingatkan orang Yaman, Balawi harus ingkang illal ladina tabu, kecuali engkau tobat, engkau tabayun, klarifikasi dari Sabang sampai Merauke, menyatakan saya Yahudi bukan cucu Nabi, titik. Kembali etika Pancasila. Sekarang masih mengalih Gus, ales sana ales sini, bahaya. Jangan ya ngaku-ngaku cucu Nabi, nun Pak ketemu iklap aja nggak tahu, betul nggak? Ya saudaraku, mohon maaf. Yang penting kita semangat, jangan sampai saudara-saudara kita tertipu, terdoktrin oleh mereka habaib yang jelas bukan cucu Nabi. Betul? Ingat, memang Syekh Nawawi hebat, luar biasa, karena jalan beliau jalan ilmiah. Diukutul ijen disampaikan oleh beliau. Itu artinya kita harus sikap tegas. Mangkana lahu dzurriyyatun nabi fastilahul aksarin as-sayyid wasyarif. Istilah cucu Nabi mayoritas negara dimanapun berada itu sayyid dan syarif. Hanya ba'dul bilad, sebagian negeri, sebagian Yaman Selatan itu pakai Habib. Lo artinya visualun, kita harus cerdas. Apa di balik itu? Tidak seperti mereka selayaknya. Ternyata betul mereka habaib adalah rekayasa pembawaan penjajah Belanda.